Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ambar Selasari dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 6A, NIM 175211149. Di sini saya akan menyampaikan terkait konsep bisnis plan yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi pelayakan bisnis yang diampu oleh Ibu Septi Kurnia Prastiwi. Langsung saja, konsep bisnis plan yang saya buat itu saya mengambil tema makanan minuman yang sederhana, yang tradisional, yang bisa dinikmati oleh khalayak umum kapanpun dan dimanapun. Yaitu yang saya ambil yaitu wedang tahu. Wedang tahu ini tidak semata-mata bahan bakunya ini terbuat dari tahu, tapi ini dari saripati kedelai yang diolah sedemikian rupa menjadi minuman yang sangat digemari oleh semua khalayak umum dan terkenal sangat populer di wilayah Jawa Tengah khususnya. Nah, kemudian untuk profil terkait konsep bisnis plan yang saya miliki yaitu danghu topma, yang artinya itu wedang tahu topping manis asin. Biasanya kan yang dijual di gerai maupun warung makanan yang menyediakan wedang tahu ini kan biasanya kan cukup wedang tahu yang original, tradisional gitu. Nah, di sini itu saya menambahkan sedikit inovasi pada toppingnya dengan olahan coklat, topping coklat dan keju. Itu. Nah, untuk visi dan misi yang saya emban di sini yaitu untuk visinya itu menjadi pengolah atau produsen makanan minuman ringan yang terpopuler di Jawa, di Indonesia ya. Tuh. Terus misi yang saya emban di sini yaitu singkatnya itu satu, meningkatkan daya saing, yang kedua itu konsisten terhadap kinerja yang dimiliki, kemudian responsif terhadap segala bentuk perubahan di era globalisasi. Kemudian untuk poin kedua mengenai profil konsep bisnis plan yang saya miliki setelah visi dan misi yaitu mengenai gambaran analisis untuk masa depannya itu bagaimana. Nah, pada perkembangan era globalisasi, khususnya di bidang ekonomi ini yang disertai dengan ketatnya pertumbuhan laju teknologi yang semakin canggih, itu akan berdampak pada semakin kompetitifnya persaingan di industri maupun industri apapun itu akan memacu untuk para pebisnis, entrepreneur dan profesi lainnya itu agar lebih menang dalam kompetensi ini. Kemudian terkait dengan bisnis plan yang saya miliki itu berfokus pada bisa dibilang di industri kreatif kuliner. Nah, di sini itu setelah ada kajian sederhana yang saya lakukan ini, insya Allah prospek yang saya miliki dari konsep bisnis plan ini nantinya akan dapat berjalan dengan baik karena dilihat dari perencanaan produksi produk yang saya miliki dan juga pelayanan kualitas terhadap konsumen yang nantinya akan mengedepankan kepuasan konsumen itu sendiri. Begitu. Poin ketiga terkait profil konsep bisnis plan yang saya miliki yaitu analisis pesaing. Di sini pesaing itu merupakan perusahaan maupun produsen yang memproduksi maupun menjual barang yang sama dengan bisnis apa yang sedang kita jalankan saat ini. Untuk pesaing dari konsep bisnis plan danghu topma yang saya miliki di sini adalah para produsen yang merintis dari awal usaha wedang tahu ini dan para produsen maupun pengusaha makanan yang mempunyai loyalitas konsumen yang sangat tinggi. Nah, untuk itu saya akan meminimalisir dengan cara menekan harga, kemudian memberi inovasi pada produk yang lebih bisa dinikmati oleh masyarakat dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Kemudian melakukan serangkaian upaya agar proses produksinya itu lebih efisien dan efektif dari segi aspek apapun gitu. Kemudian untuk poin yang keempat mengenai profil konsep bisnis plan yang saya miliki yaitu adalah analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini menganalisis semua hal-hal yang terkait dengan bisnis yang saya jalankan. Nah, itu apa saja? Satu,
mengenai aspek kekuatan. Kekuatan di sini adalah kualitas yang dimiliki oleh Danghu Topma ini, kemudian harga, kemudian sumber daya keuangan, dan juga inovasi produk yang kami lakukan. Kemudian untuk peluangnya sendiri yaitu selera konsumen itu apa saja yang bisa memuaskan mereka, itu produk yang bagaimana, kemudian seberapa banyak kuantitas produk yang saya jalankan ini yang sudah beredar di masyarakat ini, kemudian lokasi, seberapa strategiskah lokasi yang saya pilih, kemudian pada aspek kelemahan yaitu pada jaringan, karena ini adalah awal mula bisnis yang akan saya lakukan. Kemudian bahan baku, mungkin nanti karena ini adalah bahan-bahan yang cukup bersahabat dengan lingkungan. Nah, kemudian semisal ada perubahan lingkungan yang kurang mendukung, nanti akan sulit mendapatkannya. Kemudian yang terakhir adalah tenaga kerja, karena ini baru awal permulaan, jadi kita menggunakan seminimal mungkin tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah aspek ancaman. Nah, aspek ancaman itu sendiri meliputi pesaing yang meniru konsep kita, istilahnya copycat dengan apa yang kita idekan, kemudian harga barang. Kemudian untuk strategi perumusan dari analisis SWOT sendiri ini itu bagaimana, yaitu yang pertama itu kekuatan maupun opportunity, peluangnya itu bagaimana, disatu padukan, dikaji itu hasilnya bagaimana. Kemudian yang kedua kelemahan dan peluangnya itu bagaimana, weakness dan opportunity-nya itu gimana. Kemudian kekuatan dengan ancamannya itu bagaimana. Yang terakhir yaitu kelemahan maupun ancaman yang akan datang itu nanti bagaimana, perlu dikaji dan hasilnya harus diimplementasikan dengan baik pada bisnis plan yang telah dimiliki. Untuk yang kedua mengenai konsep pemasaran yaitu strategi pemasaran perusahaan. Nah, di sini wedang tahu topping manis asin ini mengedepankan 4 aspek pokok, yaitu logo, harga, promosi. Yang terakhir yaitu ada tempat. Logo itu kita buat sedemikian rupa, semenarik mungkin. Kemudian ada slogan yang menarik perhatian para konsumen dan itu menjadi salah satu ciri khas dari Danghu Topma di sini. Kemudian harga yang kita tawarkan harus sesuai dengan lingkup usaha kita di mana itu berdiri. Kemudian promosi, kita melakukan promosi dengan berbagai instrumen pemasaran, banyak di situ melalui SDM-nya, teknologinya, dan beberapa hal yang lain. Dan kemudian yang terakhir yaitu tempat. Nah, tempat ini merupakan salah satu aspek penting juga dalam strategi pemasaran perusahaan, di mana ini akan menentukan lokasi. Gimana sih para konsumen ini mau berminat pada produk kita, bagaimana orang-orangnya, kita perlu dipelajari di lokasi itu sendiri. Kemudian kita akan masuk pada konsep pemasarannya itu gimana. Untuk yang pertama itu gambaran pasarnya itu gimana, kita menganalisis mengenai segmentasi, targetnya, sama posisinya itu di mana. Segmentasi ini dari konsep bisnis plan wedang tahu topping manis asin ini segmentasi di semua usia, di semua yang berpenghasilan berapapun, semua gender itu bisa. Kemudian untuk yang targeting, kita bertarget pada mahasiswa FEBI khususnya dan ruang lingkup di IAIN Surakarta. Kemudian untuk positioning sendiri di konsep bisnis plan ini itu antara para pesaing dengan yang pendatang baru yang di situ. Nah, yang terakhir untuk konsep bisnis plan yang akan dilakukan yaitu mengenai rencana keuangan. Itu bagaimana dan seperti apa. Nah, untuk poin yang pertama yaitu mengenai proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan ini meliputi kebutuhan dana oleh pemilik, kemudian sumber dana itu dari mana, dan itu harus jelas.
kemudian biaya bahan baku, semua bahan baku, entah itu bahan baku utama maupun pendukung, kemudian prediksi pendapatannya itu berapa dan prediksi laba itu berapa. Semua dalam proyeksi keuangan ini harus selalu tertata rapi, akuntabilitas, dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk yang poin kedua yaitu analisis kelayakan usaha. Itu dianalisis bagaimana seberapa layak usaha ini berdiri dan dijalankan, dan sejauh mana memberi manfaat dan dampak positif untuk masyarakat di lingkungan sekitar. Untuk yang poin ketiga yang terakhir, analisis keuntungan. Jika keuntungan ini dapat bermanfaat baik dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di lingkup sekitar masyarakat tersebut, berarti itu dikategorikan sebagai usaha yang baik dan memberi pengaruh yang baik pula bagi setiap masyarakat, khususnya pekerja maupun stakeholder yang ada di situ, dan tentunya masyarakat di sekitar, dan tidak menimbulkan efek samping maupun kerugian yang begitu besar ke lingkungan sekitar perusahaan. Kemudian untuk konsep selanjutnya yaitu mengenai rencana produksi dan operasi. Nah, di sini itu ada 2 poin utama, yaitu pendeskripsian produknya itu seperti apa. Untuk yang kedua yaitu kebutuhannya itu apa saja. Nah, di sini kan produk yang akan dibuat itu kan merupakan makanan minuman ringan yang sederhana, tetapi itu mempunyai khasiat yang banyak sekali untuk semua halayak umum. Nah, itu saya mengambil wedang tahu topping manis asin, atau dengan kata lain danghu top mam. Nah, di situ itu penggunaan bahan bakunya itu sangat sederhana, yang merupakan, walaupun itu namanya wedang tahu, bukan berarti bahan baku utamanya itu tahu, itu bukan, tapi di sini yang dipakai yaitu saripati kedelai begitu. Untuk kebutuhan bahan bakunya sendiri itu meliputi saripati kedelai, kemudian agar warna putih, kemudian garam, gula, dan sebagai bahan pendukung lainnya, yang tentunya untuk varian inovasinya yang paling penting yaitu coklat, bahan baku coklat, olahan coklat dengan kejunya itu sendiri. Demikianlah presentasi mengenai konsep bisnis plan yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberi manfaat baik untuk semuanya, dan pesan yang ingin disampaikan di sini, makanan maupun olahan sederhana itu dapat bernilai tinggi jika di dalamnya itu terdapat karya inovasi yang dapat menginspirasi maupun menambah wawasan bagi setiap bisnis, akademisi maupun masyarakat lain untuk dijadikan sebagai implementasi dalam kehidupan kesehariannya menjadi lebih baik. Untuk pendeskripsian yang lebih jelasnya nanti akan ada pendeskripsian yang akan disampaikan melalui link YouTube. Di situ akan lebih jelas lagi mengenai pendeskripsian bahan baku dan cara pengolahannya itu bagaimana. Wedang tahu topping manis asin ini sangat mudah dalam pembuatannya, dan tentunya ini sangat menarik untuk para konsumen yang menyukai makanan tradisional khususnya, dan itu sangat membantu para usaha UMKM kecil dalam mengkreatifkan usaha-usaha yang sederhana yang mereka miliki begitu. Sekianlah presentasi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.